Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Posisi Podcast Literasi Demokrasi. Bawaslu Kabupaten Sragen bersama saya Eli Julimas sebagai host yang akan memandu posisi episode kali ini. Sahabat Bawaslu, pada posisi hari ini akan membahas tema ekspos kinerja Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen. Sahabat Bawaslu mungkin bertanya-tanya apa saja yang dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen setelah tahapan pemilu dan pemilihan usai. Ternyata di Bawaslu Kabupaten Sragen tidak pernah berhenti bekerja, sahabat Bawaslu. Sudah hadir bersama kita narasumber yang akan menjawab rasa penasaran sahabat Bawaslu. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Sragen yang juga merupakan koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen, Bapak Mosyamsul Arifin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Eli. Gimana kabarnya, Pak Koordif? Alhamdulillah baik. Di tengah-tengah cuaca yang sebentar panas, sebentar hujan ini, semoga kita semua tetap sehat ya, Pak. Iya. Baik, langsung saja mungkin Pak, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen selama tahun 2025 kemarin ini? Ya, Mbak Eli. Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa Kabupaten Sragen di 2025 melakukan pertama ya, sosialisasi dan publikasi di medsos, media sosial. Kemudian penyusunan daftar inventarisir masalah. Selanjutnya menyusun dan pendokumentasian dokumen hukum. Kemudian meningkatkan kapasitas Bawaslu Kabupaten Sragen. Terus digitalisasi dokumen, tugas, dan fungsi divisi HPS. Dan terakhir yaitu penyusunan laporan kinerja divisi hukum pada pemilu pemilihan tahun 2024 itu. Baik, ternyata cukup banyak ya Pak kerja-kerja dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di tahun 2025. Terkait dengan sosialisasi atau publikasi yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di 2025 itu apa aja, Pak? Pertama ya, kalau di podcastnya kita sempat kemarin di 2025 itu di podcast posisi itu ngabuburit pengawasan itu memang pas bulan puasa yang berjudul temanya Bingkai Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2024. Terus yang dihukum kita juga bedah buku sebuah seni dari sang hero demokrasi, yaitu buku ini Mbak Eli. Ini di pemilu. Di pemilu ya, ya. Pak ya. Mungkin nanti sahabat Bawaslu di luar sana yang lagi menyaksikan ingin baca-baca buku ini atau penasaran, tinggal main-main aja ke kantor Bawaslu. Kita diskusi bareng, berdialektika bareng. Ini untuk yang pemilu. Di buku ini hanya beberapa kabupaten kota yang menulis. Ini sebenarnya proyek dari Bawaslu Provinsi, kabupaten kota yang terlibat di sini salah satunya Sragen. Terus yang satunya ini Mbak Eli, buku Mitigasi Demokrasi hingga Mahkamah Konstitusi. Ini di Pilkada. Di Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota yang terlibat dalam penulisan buku ini. Jadi teman-teman di luar sana mungkin penasaran apa saja yang ditulis oleh Bawaslu Kabupaten Sragen, Divisi Hukum. Monggo ke sini, tidak apa-apa. Kita welcome, Mbak Eli. Terus ada buku juga, ini pas yang di podcast. Yang ditulis oleh Hukum dan Penyelesaian Sengketa, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa. Memang di pemilu kemarin tidak ada sengketa terkait masalah sengketa proses. Di pilkada pun sama. Cuma kita sebagai pengawas pemilu dan pemilihan, kita bertanggung jawab untuk semuanya itu direkod, direkam, didokumentasikan, dijadikan sebuah buku. Tidak hanya di laporan saja. Artinya buku itu mungkin teman-teman
sahabat Bawaslu di luar sana, barangkali seperti apa sih dinamika kemarin kalau dari kaca sengketa bisa baca buku itu atau bisa baca laporannya itu Mbak Eli. Jadi tetap aktif ya Pak ya Iya, kemarin sempat. itu di podcastnya kemarin. Kemarin podcastnya di 2025 kita kan juga ini kadang sebelum tampil kita juga ngechat teman-teman yang mungkin yang akrab kayak teman-teman Wascam yang kemarin pernah jadi atau yang pernah jadi di PKD juga kita chat yang punya kontaknya untuk ikut serta berpartisipasi karena memang ini Mbak Eli tanggung jawab kita juga ini memang penting untuk sosialisasi sebagai penegak demokrasi kata Pak Toto sebagai penegak demokrasi kita harus tidak henti-hentinya selalu mengingat memberikan arahan ke teman-teman memberikan pengetahuan itu sangat penting itu Mbak Eli. Jadi walaupun pemilihan tahun 2024 kemarin sudah selesai Pak ya, kita tetap harus mensosialisasikan terkait dengan tugas dan fungsi kinerja dari Bawaslu Kabupaten Sragen, terutama di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, juga masih menjalin silaturahmi dengan teman-teman Iya, Panwaslu heeh. Kecamatan mungkin ya Pak ya. Ya itu di podcastnya Mbak Eli. Kita juga ini Mbak Eli kerjasama dengan teman-teman pencegahan Permasumas. Jadi kita apa-apa yang menjadi tugas dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, kita menyiapkan materi, desain bareng-bareng, kemudian kita juga push di media, entah itu terkait masalah fungsi Panwaslu Kecamatan yang menangani pelanggaran atau penyelesaian sengketa atau pencegahan dan hukum itu post di ini di media terus kerja-kerja divisi hukum dan penyelesaian sengketa juga kita post seperti apa biar orang-orang itu tidak bertanya-tanya lagi bahwa di non tahapan kerjanya apa sih kan gitu kita tidak berhenti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat lewat medsos itu sendiri. Mungkin banyak juga sahabat Bawaslu yang masih ada yang komen mungkin Pak, atau ada saudara-saudara kita mungkin kan masih bertanya-tanya kenapa kok udah pemilihan udah usai tapi kok Bawaslu masih tetap ada ya, kerjanya Iya. ngapain aja Mm-mm. gitu. Baik, ini Pak terkait dengan penyusunan daftar inventaris masalah ya Pak atau Mm-mm. DIM itu apa saja Pak yang dibikin selama 2025 kemarin? Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang lalu-lalu Mbak Eli. Itu divisi lain juga membuat terkait DIM itu. Cuma kita fokus terkait masalah hanya di divisi hukum. Mungkin ya, ya karena di pemilu PSI untuk PSU ini dipegang oleh hukum. Jadi hukum itu mengamati itu biar nanti ketika pemilu di periode selanjutnya kita bisa mengamati nih, oh daerah-daerah mana yang sangat rawan akan terjadi PSU gitu kan. Terus di pemilihan kita juga harus mempelajari situasi pada waktu itu, permasalahan apa yang terjadi di ruang lingkup divisi hukum. Hampir saja kemarin itu di Jenar, karena di Jenar di pemilihan itu yang menjadi PSI-nya itu di sengketa, di penyelesaian sengketa, jadi di penyelesaian sengketa nih teman-teman penyelesaian sengketa dan tim ini memang sangat wanti-wanti, sangat mewaspadai nanti di pilkada periode besok gitu, agar tidak terjadi hal-hal ini dan berulang-ulang gitu, Beli. Iya sih Pak, memang nah itu kan tugas divisi hukum ya Pak ya untuk nanti kedepannya mungkin bisa memperkuat, bisa memberikan pengetahuan atau Iya, sosialisasi terkait dengan aturan-aturan hukum selama pemilu pemilihan maupun aturan-aturan lainnya agar tidak terjadi PSU ya Pak ya di iya. Kabupaten Sragen ini. Selanjutnya untuk dengan penyusunan dan pendokumentasian dokumen hukum, kira-kira udah apa saja itu, Pak? Kalau terkait masalah pendokumentasian dokumen hukum itu banyak sih, kayak PKS.
Untuk kerjasama, kita ada kerjasama dengan UIN Raden Mas Said, kemudian dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, ada juga SMK Al-Hikmah Tanon Sragen, terus Radio Republik Indonesia Surakarta, SMKN 1 Kedaung Sragen, terus Universitas PKU Muhammadiyah Surakarta, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen, Unisra Universitas Sragen, terus Madrasah Aliyah Nurul Huda Gondang Sragen. Itu Mbak Eli. Tapi kita tidak hanya berhenti di sini Mbak Eli. Nanti di 2026 kita sudah menjalin komunikasi agar bisa kerjasama ini tidak hanya sebatas ini Bawaslu. Kita juga punya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Ini hanya inisiatif di 2026 ya. Iya. Nanti apa saja, lembaga mana saja yang akan kita lakukan kerjasama. Itu Mbak Eli. Kalau untuk terkait masalah divisi hukum ini, dokumen hukum ini. Setelah ini ya Pak, setelah perjanjian kerjasama dan mungkin MOU yang sudah dibikin nanti juga didokumentasikan atau di-upload ya Pak ya Iya, di JDIH iya. Bawaslu. Baik, terkait dengan peningkatan kapasitas nih Pak, apa saja yang sudah dilakukan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa? Di 2025 ini kan memang ini Mbak Eli. 2025 kan memang kegiatannya cukup padat juga kan. Ada rakor, terus Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa ini juga melakukan pengawasan terkait masalah pemutahiran data parpol berkelanjutan semester 1 dan semester 2. Lah, selain itu juga divisi lain juga sangat padat juga. Kita juga sulit ngatur jadwalnya. Terus ada yang ngerakor, baik itu provinsi, bahkan nasional, ya kan. Dan di tengah-tengah kesibukan itu, hukum dan penyelesaian sengketa melakukan dua kegiatan di peningkatan kapasitas. Yang pertama yaitu orientasi CPNS Bawaslu Kabupaten Sragen yang mengusung tema integritas dan profesionalisme hukum dan sengketa. Jadi kita melakukan kegiatan itu, memberikan suntikan, arahan, bimbingan kepada teman-teman CPNS baru. Kemudian yang kedua, kita juga buat kegiatan di peningkatan kapasitas ini dengan tema teknis penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi teman-teman sekantor ini ikut serta. Di sana itu kita dalam kegiatan tersebut kita juga memberikan teori sekaligus simulasi terhadap teman-teman bagaimana kiat-kiat dan teknik untuk menerima permohonan. Seperti itu, Mbak Eli. Jadi teorinya ada, prakteknya juga Iya, ada ya langsung Pak? kita praktekkan di sana. Karena memang kita tidak ingin ketika peningkatan kapasitas itu hanya cukup teori, teman-teman kan jadinya meraba-raba. Kan biasanya yang kita lakukan ketika di lapangan, di tahapan terkait masalah PIC, penyelesaian sengketa proses ini kan memang di divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Ya, tapi teman-teman juga harus paham semua terkait masalah ini. Tidak melulu di divisi hukum dan penyelesaian sengketa saja. Yang lain juga harus terlibat. Dan divisi lain juga seperti itu. Jadi teman-teman semuanya harus paham terkait masalah mekanisme kerja-kerja semua divisi. Meskipun secara utuh PSC itu yang megang divisi masing-masing. Gitu, Pak. Karena nanti kalau ada yang tanya kan bisa jawab ya Pak ya. Iya. Betul sekali sahabat Bawaslu. Lalu terkait dengan tadi Bapak menyebutkan ada penyusunan laporan, itu penyusunan laporan apa ya Pak? Ya kalau penyusunan laporan Mbak Eli, laporan kinerja kita Mbak Eli, ya kan? Katakanlah laporan terkait masalah hukum dan sengketa juga penyelesaian sengketa itu kan memang kita juga membuat laporan itu. Jadi laporan itu dikirim ke provinsi, ya kan, secara mekanisme kan dan hierarki.
kirim ke provinsi, kemudian kirim ke Jakarta bareng-bareng sama teman-teman 35 kabupaten kota, terus didampingi oleh pimpinan provinsi untuk mengirim laporan agar ini loh kerja Bawaslu Kabupaten Sragen, ini loh kerja Bawaslu selama ini di pemilu dan pilkada, katakanlah seperti itu, Mbak. Ini laporan terkait dengan tahapan yang ada di Iya, pemilu dan pemilihan tahun iya, 2024 kemarin ya Pak iya, ya. betul sekali. Nah, jadi Bapak juga sempat menyinggung terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Mungkin sahabat Bawaslu di sini belum paham ya Pak ya terkait dengan apa itu Pak pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja Pak. Iya, karena nanti mungkin ada sesi lain ya Iya. terkait masalah pengawasan pemutakhiran data berkelanjutan ini, parpol ya. Iya. Ini kita mengawasi lewat akun saja, Mbak, lewat sipol ya. Jadi kita di kantor jarak jauh kita mengawasi, mengamati. Nanti terkait masalah teman-teman seperti apa sih pengawasannya, nanti kita ada sesi lain. Cuma di pengawasan pemutakhiran data parpol berkelanjutan ini kita memang ada 2 semester kemarin. Semester pertama itu sampai Juni, semester kedua itu sampai Desember kemarin terakhir. Jadi teman-teman yang penasaran mungkin bisa diskusi di sini nanti atau bisa di sesi podcast kita di Hukum dan Sengketa. Memang di pengawasan pemutakhiran data parpol berkelanjutan ini memang di PSI-nya Divisi Hukum dan Sengketa, Mbak Eli. Oke itu ya Pak. Jadi walaupun nggak ada tahapan pemilu atau pemilihan, ternyata kita masih melakukan pengawasan juga ya Pak di tengah-tengah non tahapan ini. Iya, itu sebenarnya sebuah langkah mitigasi, Mbak Eli. Artinya parpol juga siap ketika sudah hari H kan, biar nggak kedadapan, terus biar nanti juga enak terkait masalah administrasinya juga tertata, itu sih Mbak Eli. Terus Bawaslu juga dan KPU selalu koordinasi perihal terkait ini agar nanti ketika sudah hari H di pendaftaran dan sebagainya, parpol ini sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya parpol itu sendiri terkait administrasi itu. Ini sebuah langkah menurut saya ini langkah yang baik dan cukup strategis nanti di pemilu selanjutnya. Itu Mbak Eli. Betul sekali Pak. Oke, selanjutnya terkait dengan proyeksi ke depan nih Pak mengenai program kerja Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa selama tahun 2026 kira-kira mau ngapain aja nih Pak? Proyeksi di 2026 ini kemarin kita juga melakukan kegiatan rakernis, membahas terkait persiapan untuk rakernisnya. Dan kegiatan di rakernis itu kita membahas program-program yang memang di 2025 ini belum goal. Bukan berarti di 2025 ini kegiatan-kegiatan yang ada dibuang, tidak. Kegiatan-kegiatan yang ada, yang baik, yang mungkin ya bermanfaat bagi Bawaslu Sragen dan sahabat Bawaslu di luar sana tetap dipertahankan. Mungkin kayak podcast dan sebagainya tetap dipertahankan. Kemudian kayak peningkatan kapasitas, terus ILM itu juga dipertahankan. Apa itu Pak ILM? Iklan layanan masyarakat. Oh. Terus kemudian juga ada semacam ini ya, pembuatan video kayak series gitu, kayak video pendek yang ada episodenya. Bawaslu juga nanti akan membuat video-video tersebut untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait masalah demokrasi, kepemiluan, dan lain sebagainya. Itu nggak jauh beda menurut saya dengan 2025 kemarin. Itu luar biasa sekali Pak pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Kordif? Dari saya kepada sahabat Bawaslu, jangan henti-hentinya
untuk menyimak, menonton kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Sragen itu saja sih. Baik, terima kasih Pak Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen, Pak Moh Syamsul Arifin. Ternyata menjaga kualitas demokrasi itu nggak hanya dilakukan di tempat pemungutan suara ya Pak ya, Iya, tapi juga melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh Bawaslu Kabupaten Sragen di masa non-tahapan maupun di masa tahapan nanti ke depannya. Baik sahabat Bawaslu, jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe, serta follow media sosial Bawaslu Kabupaten Sragen untuk selalu tahu update kegiatan Bawaslu Kabupaten Sragen. Akhir kata, saya Eli Julimas Rahmawati bersama narasumber dan seluruh kru posisi undur diri. Sampai jumpa di posisi podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen berikutnya. Mari jadi pemilih yang cerdas dan jangan lupa ikut awasi pemilu. Salam awas. selamat awas.